Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Karim Aziz dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melanjutkan mereview atau menganalisis dari buku The Histories of Quranic Text. Pada kali ini saya akan mereview atau menganalisis dari bab 5 sampai bab 6 yang mempunyai jumlah 71 sampai 95 halaman. Oke, baik saja. Baik, saya akan mulai mereviewnya. Yakni bab 5 rekaman dan penyusunan Al-Qur'an, bab 6 kompilasi tulisan Al-Quran. Baik, langsung saja kita review atau menganalisis bab 5 tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Selama periode Mekah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Yang kedua, selama periode Madinah. Selama periode Madinah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penulis wahyu Nabi Muhammad. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Abbas bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, dan terakhir Abu Hudzaifah yang saya review pada kali ini, dan lainnya banyak dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW mendiktekan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Thabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Yang ketiga, tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang yang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama, agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Sebenarnya, bagi mereka yang tak dapat menulis, selalu hadir juga di masjid, memegang kertas kulit dan minta orang lain secara sukarela mau menuliskan ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat atau surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasaan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu, karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut. Jika seseorang akan bertindak sebagai editor, menyusun kembali kata-kata buku orang lain, misalnya mengubah urutan kalimat, akan mudah memengaruhi seluruh isinya. Hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang karena hanya Sang Pencipta dan yang berhak mengubah kata-kata dan materi guna menjaga hak-haknya. Bab 6. Kompilasi tulisan Al-Quran. 1. Kompilasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq. A. Penugasan Zaid bin Thabit dalam mengaplikasikan Al-Quran. Zaid bin Thabit melaporkan,
Abu Bakar memanggil Zaid setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban banyak para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar ibnu Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertemuan Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran, dalam artian lain Al-Qura. Dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat, kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Jati diri Zaid bin Sabit. Sejak usianya di awal 20 tahunan, di masa itu Zaid diberi keistimewaan tinggal berjiran dengan Nabi Muhammad dan bertindak sebagai salah satu penulis wahyu yang amat cemerlang. Dia salah satu di antara para hufaz klan karena kehebatan jati diri itulah yang mengantarnya sebagai pilihan mumtaz untuk melakukan tugas tersebut. Abu Bakar As-Siddiq mencatat kualifikasi dirinya sebagai berikut. Yang pertama, masa muda Zaid menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Yang kedua, akhlak yang tak pernah tercemar menyebabkan Abu Bakar memberi pengakuan secara khusus dengan kata-kata, kami tak pernah memiliki prasangka negatif pada Anda, yaitu Zaid bin Sabit. Yang ketiga, kecerdasan menunjukkan pentingnya kompetensi dan kesadaran. Yang keempat, pengalaman di masa lampau sebagai penulis wahyu. Yang kelima, yang terakhir ialah satu catatan dari saya, kredibilitasnya. Zaid salah seorang bernasib mujur di antara beberapa seorang sahabat yang sempat mendengar membaca Al-Quran malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad di bulan Ramadan. C. Instruksi Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit. Izinkan kami sejenak memberi ulasan singkat tentang salah satu yang pernah dikemukakan di hadapan Abu Bakar semasa menjadi khalifah. Sekali waktu seorang nenek minta penjelasan tentang hak waris dari seseorang cucu yang telah meninggal. Beliau menjawab bahwa bagian seorang nenek dari cucu tidak tersebut dalam Al-Quran, dan tidak pula beliau ingat bahwa Nabi Muhammad pernah memberi penjelasan akan hal itu. D. Cara Zaid bin Sabit menggunakan materi tulisan Al-Quran. Cara yang biasa dipakai dalam menyatukan naskah agar seseorang perumus kalimat editor mengadakan perbandingan dengan naskah lain dari hasil kerja yang sama, kendati biasanya tidak semua naskah memiliki nilai yang setara. Dalam pemberian penjelasan tersebut terhadap tingkatan naskah yang paling dapat dipertanggungjawabkan dengan yang tak memiliki harga nilai, Bergetrasasar membuat beberapa ketentuan penting sebagai berikut. 1. Naskah yang lebih awal biasanya lebih dapat terjamin dan terpercaya dari naskah yang muncul kemudian. Yang kedua, naskah yang diubah dan dibetulkan oleh penulis melalui proses perbandingan dengan naskah induk atau yang asli lebih tinggi tingkatannya dari manuskrip yang tidak ada perubahan. Yang ketiga, jika naskah asli masih ada, naskah yang lain ditulis dari naskah itu akan hilang nilainya. E. Zaid bin Sabit memanfaatkan hafalannya. Ini kelihatan jelas bahwa perhatian ditujukan kepada ayat yang tertulis. Sumber utama tulisan yang ditemukan baik di atas kertas kulit, papan, kayu, atau daunan. F. Keaslian Al-Quran. Masalah dua ayat terakhir surat Al-Bara'ah. Bara'ah itu surat At-Taubah ya. Kata mutawatir merupakan ungkapan umum dalam leksian Islam. Misalnya, Al-Quran telah dialihkan melalui kata mutawatir atau naskah tertentu dibangun dengan sistem mutawatir. Yang terakhir ialah kesimpulan. Pengabdian Abu Bakar As-Siddiq sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Beliau sangat memperhatikan instruksinya tentang dua saksi untuk membangun otentitas dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri.
Sekian dari saya dalam mereview buku The Histories of Quranic Text. Akan nanti dilanjutkan oleh buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yang penulisnya ialah Taufik Adnan Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mereview atau menganalisis buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yang dikaryakan oleh Taufik Adnan Amal. Kali ini saya akan melanjutkan mereview atau menganalisis dari bab 4 dan bab 5 dengan mempunyai jumlah halaman 145 sampai 182 halaman. Baik, langsung saja saya akan mereview bab 4 yang mengenai pengumpulan pertama Al-Quran dan bab 5 beberapa pramushaf Utsmani. Bab 4 mempunyai 4 materi atau pembahasan. Yang pertama, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara atau bodoh. Sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyahnya, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disongkong oleh Al-Quran itu sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas sebagai berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Al-Quran pada masa Nabi atau pada zaman Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pada mulanya, bagian-bagian Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dipelihara dalam ikatan Nabi dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan pemeliharaan Al-Quran dalam cara semacam itu. Jadi setelah menerima suatu wahyu, Nabi Muhammad sebagai diberitakan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 67, Al-A'raf ayat 2, dan Al-Hijr ayat 94, dan lain-lain. Ketiga, pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafat Nabi. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita, seperti telah diungkapkan di atas, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada zaman Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini, sebagaimana telah disebutkan, biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan dan adalah jumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan untuk menulis dalam aktivitas tersebut. 4. Bentuk dan kandungan mushaf Utsmani. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat-surat yang dikirim kepada Nabi ke berbagai penguasa dunia ketika itu, dan laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid. Dalam laporan terakhir ini disebutkan sejumlah bahan yang ketika itu digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu pertama dalam bentuk riqah atau lembaran lontar atau perkamen sebagai dijelaskan oleh Al-Suyuti. Yang kedua ada likhaf atau batu tulis berwarna putih.
terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas. Yang ketiga, asib atau pelepah kurma, terbuat dari bagian ujung dahan pohon kurma yang tipis. Salah satu surat Nabi kepada Uzra ditulis di atas bahan ini aktaf atau tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Kemudian ada al-adla atau tulang rusuk, biasanya juga dari tulang rusuk unta. Yang terakhir ialah ada adim atau lembaran kulit yang terbuat dari kulit binatang asli, bukan perkamen, dan merupakan bahan utama yang digunakan untuk menulis ketika itu. Bab 5. Beberapa mushaf pra-Utsmani. 1. Mushaf primer dan sekunder. Dalam bab lalu telah dikemukakan eksistensi sejumlah kodifikasi tertulis Al-Quran yang pengumpulannya diupayakan secara sadar oleh sejumlah sahabat Nabi. Kumpulan-kumpulan tertulis ini telah mempengaruhi kumpulan-kumpulan Al-Quran yang diupayakan generasi berikutnya. Sebelum Utsman bin Affan melakukan penyeragaman teks Al-Quran pada masa kekhalifahannya, ketika Utsman melakukan unifikasi teks, capaian-capaian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi serta direkam dalam sumber-sumber awal sebagai varian di luar tradisi teks Utsmani atau sebagai mushaf-mushaf pra-Utsmani. Skema mushaf-mushaf yang awal ini, baik mushaf primer maupun sekunder, dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Mushaf primer. Yang pertama ada mushaf Salim ibnu Maqil, mushaf ibnu Umar ibnu Khattab, mushaf Ubay ibnu Ka'ab, mushaf ibnu Mas'ud, dan yang terakhir mushaf Ali bin Abi Thalib. Mushaf sekunder. Yang pertama ada mushaf Al-Aqam ibnu Qais, mushaf Rabi' ibnu Khutshaim. Yang ketiga mushaf Al-Haris ibnu Sawaid. Yang selanjutnya mushaf Al-Aswad ibnu Yazid. Selanjutnya ada mushaf Hittan. Dan yang terakhir mushaf Talha ibnu Musarib. 2. Mushaf Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab adalah seorang Ansor dari Bani Najjar yang masuk Islam pada masa cukup awal dan turut serta dalam sejumlah pertempuran besar di masa Nabi, seperti dalam perang Badar dan Uhud. Pengetahuan tulis-menulis yang dikuasainya dengan baik bahkan sebelum masuk Islam membuat Nabi menunjukkan sebagai seorang sekretarisnya begitu tiba di Madinah. Kegiatan Ubay sebagai sekretaris Nabi tidak hanya terbatas pada urusan korespondensi, tetapi juga mencatat wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Ia merupakan salah seorang yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan wahyu dan merupakan salah satu di antara 4 sahabat yang disarankan Nabi agar umat Islam mempelajari Al-Quran darinya. Yang ketiga, mushaf Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Sebagaimana halnya kebanyakan pengikut awal Nabi, ia berasal dari strata bawah masyarakat Makkah. Setelah masuk Islam, ia mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Ketika Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia, ia pergi bersama pengikut awal Islam lainnya ke sana. Setelah hijrah ke Madinah, ia dikabarkan tinggal di belakang Masjid Nabawi dan berpartisipasi dalam sejumlah peperangan, seperti dalam perang Badar di mana ia memenggal kepala Abu Jahal, perang Uhud, dan perang Yarmuk. Yang keempat atau yang terakhir ada mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari berasal dari Yaman, tergolong dalam kelompok orang yang masuk Islam pada awal.
dikabarkan bahwa ia juga turut berhijrah ke Abyssinia dan baru kembali kepada masa penaklukan Khaybar. Baik, itu saja yang saya bisa mereview atau menganalisa pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al insanu mal khata wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.